dan pemerintah dalam hal ini Pemda DKI harus memberbenah diri dari setiap laporan-laporan yang ada. Intinya sebagai pelayan publik sigap gitu loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Teddy Supriyatna di acara Ruangan Solusi Coffee Talk. Kali ini Teddy hadir akan membahas tentang polemik tanah yang berpanjang. Kali ini sudah ada narasumber yang saya percaya, narasumber yang kompeten. Sebelum saya menanyakan langsung kepada Bu Pedi kronologis dan lain sebagainya, saya akan tanya dulu ke Jaya, apa sih yang terjadi? Yang terjadi itu kami keluarga ahli waris Simandi Butuh memiliki sebidang tanah yang di wilayah Ciracas Kelapa II. Saat ini dikuasai oleh Pemprov DKI. Tahun 2006-2007 itu ada pembebasan besar-besaran. Yang lain dibebaskan, cuma keluarga saya tanah. Berapa luas Pak? Sekitar 2 hektar. 2 hektar. Oke, dari tahun 97 ya? Iya, selanjutnya kami serahkan ke biro hukum kami, Ibu Pedi. Oke, berarti Ibu Pedi ini sebagai kuasa hukum dari ahli waris. Betul sekali. Baik Bu Pedi, kali ini bagaimana nih menurut pandangan Ibu Pedi sendiri terkait masalah ini? Terima kasih nih Kang Teddy. Akhirnya kami diundang bersama untuk mengeksplor polemik-polemik yang terjadi pada klien saya khususnya, karena ini sangat tepat judulnya polemik tanah berkepanjangan, dan itu yang memang dirasakan oleh klien saya, Pak Jaya, yang mewakili dari ahli waris Simandi Butuh. Sebenarnya ini proses yang cukup panjang dan melelahkan. Kebetulan beliau ini datang ke saya ini baru tahun yang lalu Kang Teddy, 2022 ya, 2001 ya, 2001. Jadi hampir setahun lah ya, saya observasi terkait kasus beliau. Ini ada korelasi dengan judulnya polemik tanah yang berkepanjangan. Ternyata mengurus sengketa tanah atau polemik tanah itu tidak mudah. Ya, artinya bahwa pertanyaan Kang Teddy bahwa ada sebuah ketidakpercayaan pada komponen hukum itu diperkuat dengan badan indeks riset Leadbank tahun 2022 September itu saya mengkaji hanya 51,5% kepercayaan kepada penegak hukum. Oke. Dan perlu diketahui harus ada tolak banding atau compare. Karena kalau kerja itu harus ada pembandingnya untuk meningkatkan sebuah akselerasi atau ekspektasi yang kita harapkan kepada komponen hukum. Dia naik atau dia menurun, kan gitu kalau bicara indeks. Naik dan menurun, grafik kan indeks itu. Nah, kita bandingkan atau kita konversasikan kepada Juni 2022. Di tahun yang sama cuma beda bulan. Kalau September tadi 51,5%, lalu Juni itu turun 6%. Bulan Juni kemarin ya? Iya, artinya dulu itu 57. Berarti kan turun 6%. Turun 6%. Iya, Septembernya 51. Nah, dulu Juni 57,5%, turun 6%. 6% memang orang beranggapan bahwa tidak terlalu signifikan, karena tidak lebih dari 10%, gitu ya. Tapi bukan permasalahan besar atau kecilnya. Bagaimana tantangan ke depan kita sebagai komponen hukum, karena saya bagian komponen hukum otomatis. Saya sebagai orang yang dikuasakan atau kuasa hukum keluarga mereka, berarti saya bagian komponen hukum. Nah, bagaimana di luar sana komponen-komponen hukum ini saya tidak mau sebutkan, pasti rakyat juga mengetahui atau merasakan. Kita bisa memperbaiki kinerja komponen hukum ke depannya untuk menjadi sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu poin pertama tantangannya pada skup negara. Karena perlu diketahui kalau bicara komponen hukum itu bicara tatanan negara, Kang Teddy.
Tatanan itu pondasi. Bayangkan kalau kita pondasinya rapuh, Kang Teddy, pasti rumahnya hancur, ambrol, kena goyangan sedikit gempa, ambrol gitu kan. Makanya utama sebagai hukum itu norma-norma yang dibentuk untuk mengatur rakyat, ya, untuk mengatur rakyatnya. Bagaimana pemerintah ini mendukung penuh, ya, untuk bisa memaksimalkan indeks lead bank tadi. Jangan turun 6%. Bayangkan 6% itu di tahun yang sama dengan beda bulan. Hanya berbeda bulan ya. Hanya berbeda bulan, Tahun yang Juni ke sama. September itu kan jaraknya dekat. Kebayang kalau setahun berapa kalau terus turun menurun. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh menyepelekan Kang Teddy. Untuk hal kecil itu mereka sepelekan. Padahal untuk menjadi hal besar itu mulai dari kecil dulu. Setuju dong Kang Teddy? Ya, sepakat. Artinya kembali lagi ke topik bahwa harapan saya kepada komponen hukum ke depannya termasuk pemerintah dalam hal ini, ini tahun ke depan, 2 tahun lagi kita masuk ke fenomena politik, di mana mereka berbondong-bondong kepada sebuah gagasan. Betul dong ya. Apa yang harus kita capai pada sebuah negara, atau harapan kita kepada sosok pemimpin negara ke depannya? Tahun ini, 2 tahun periode ini sudah cukup bagus infrastrukturnya, tapi kita masih lalai pada infrastruktur 2 hal menurut saya. Yang pertama infrastruktur SDM, yang kedua infrastruktur hukum. Karena 2 hal ini fondasi dalam sebuah negara yang harus kita perbaiki bersama-sama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab rakyat bersama untuk saling memberikan kritik yang membangun. Kebetulan saya diundang di ruang solusi, Kang Teddy. Jadi bagaimana kritik itu juga harus diimbangi dengan sebuah solusi. Harus menjadi sebuah hal yang notabene jangan hanya menjadi polemik saja, tapi bagaimana polemik ini diolah untuk menjadi solusi sebagai ekspektasi perbaikan pada setiap masalah-masalah yang menjadi problem solving kita, kan gitu ya. Saya berharap fenomena klien saya ini, saya mesti jelaskan dulu ke topiknya mungkin, bahwa kenapa disebut berkepanjangan. 97 direbut oleh Pemprov DKI, bukan hanya mereka. 97 direbut oleh Pemprov DKI tahun 97. Lalu ada pembebasan besar-besaran yang diagendakan oleh Dinas Pemprov DKI Tata Ruang saat itu atau PU di 2001 sebenarnya agenda itu. Pembayarannya dibagi 2, 2006 dan 2007. Saya beralibi seperti ini karena berdasarkan data surat-surat yang kami miliki dari klien saya. Dan di situ saya melihat ada sebuah kejanggalan pada hak-hak klien saya, di mana tahun 2006-2007 pembebasan 10 hektar lebih yang dilakukan oleh Pemprov DKI di wilayah Jakarta Timur, Kelapa II, Wetan, Ciracas. Tanah klien saya 2 hektar belum dibayarkan. Dan proses perjuangan hukum itu sudah kami lalui. Selama saya yang memegang setahun ini, kami sudah berkirim surat sebenarnya Kang Teddy ke Pemprov DKI. Dalam hal ini saya observasi ini menjadi aset daerah, ternyata tanah klien saya, berarti saya berkirim surat ke BPAD. Ya, surat saya pertama dibalas hampir 2 bulan, surat saya yang kedua dibalas hampir 3 bulan. Lalu saya loncat lagi ke Balai Kota setelah pergantian gubernur yang sekarang, ya, PJ gubernur yang sekarang. Itu saya laporkan ke Balai Kota secara by digital karena semua sudah transformasi digital laporannya, karena beliau mengikuti jejak gubernur yang lalu Pak Ahok untuk membuka Balai Kota sebagai laporan-laporan warganya, dan itu saya dukung luar biasa karena itu adalah bentuk tidak ada jaraknya antara pemerintah dengan rakyat, agar rakyat juga bisa mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan mereka di Jakarta, dan pemerintah dalam hal ini Pemda DKI harus memberbenah diri dari setiap laporan-laporan yang ada. Intinya sebagai klien publik sigap gitu loh ya. Saya agak jujur kecewa Kang Teddy karena laporan surat saya begitu lama, dari surat konvensional secara tertulis di BPAD 2 bulan dan 3 bulan, surat pertama dan kedua, lalu di Balai Kota juga 3 bulan secara digital. Jadi ada apa menjawab surat itu sebegitu lamanya? Sedangkan kan
kalau kita sudah lihat zamannya sudah transformasi digital, artinya data-data itu kalau memang mereka merasa memiliki sangat mudah men-tracking data-data yang dimaksud. Data-data yang dimaksud apa sih? Kan mudah, hanya tinggal lihat di by system saja kan gitu. Paling lama taruhlah sesibuk-sibuknya 1 bulan saya masih compare, buat saya masih logik, masih wajar lah. Tapi kalau sampai berbulan-bulan saya melihat sesuatu yang berbeda. Tidak ada keterbukaan pada data publik, karena data publik itu dilindungi oleh undang-undang, ada pasalnya loh ya. Artinya semua warga berhak mendapatkan informasi publik. Ya, jadi transparansi ini dibentuk sebagai wujud kepercayaan masyarakat yang harus dibentuk oleh pelayan publik, khususnya karena saat ini permasalahan berhubungan dengan Pemprov DKI, mohon maaf, bukan dalam arti menyudutkan sebuah oknum pemerintah khususnya, tidak, tapi bagaimana podcast ini membangun sebuah pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan untuk membangun sebuah solusi dalam setiap masalah-masalah yang tercipta di masyarakat. Intinya begitu. Oke. Ini secara hukum bagaimana sih penanggulangannya? Oke, kalau secara hukum, proses hukum sudah dilalui. Yang jelas Kang Teddy tadi sudah sedikit ice breakingnya, sudah diberikan informasi oleh klien saya, Pak Jaya, bahwa PNPT 2014-2015 mereka sudah lalui secara perdata dan menang. Karena data-data otentik mereka lengkap dan asli. Ya, lengkap dan asli. Dan didukung oleh, dan didukung oleh data-data primer lainnya. Kan kalau data pokok atas objek tanah, apa sih yang dipermasalahkan? Betul. Kan judulnya polemik tanah, berarti objeknya tanah. Kalau objek tanah kan harus ada surat-suratnya, betul. harus ada data dan fakta yang mendukungnya, kan gitu Kang Teddy. Nggak boleh dong asal ngeklaim ini milik saya, besok-besok di luar sana banyak orang yang bisa mengeklaim siapa. Nah, karena ini negara hukum, bicara juga harus punya dasar data dan fakta dengan yang aslinya, kan gitu ya. Nah, data dan faktanya saya sudah kaji dari klien saya. Mungkin orang berpikir di luar sana yang menonton podcast ini berpikir, jelas Bu Fenty kan pendukung, artinya mendukung kliennya karena memang dikuasakan oleh kliennya. Analoginya begitu. Betul, analoginya begitu. Yang terbenak pada penonton-penonton podcast hari ini. Saya menjawab sedikit pemikiran-pemikiran liar kalian di luar sana yang menonton ini, bahwa ini bukan terjadi bahwa saya membela klien saya saja, walaupun saya dikuasakan. Tapi di sini saya berpikir secara objektif untuk menyikapi sebuah masalah, korelasi dengan pertanyaan kedua Kang Teddy. Bagaimana solusi secara hukum? Oke? Begini solusinya. Pertama, saya sudah membuka jalur persuasif dengan wadah, membuka data untuk sama-sama dibuat persidangan gelar data yang dilakukan oleh Biro Pemerintah DKI. Karena secara pelayanan publik, Pemda DKI strukturnya ada di Biro Pemerintahan. Ya, karena ini berhubungan dengan BPAD, maka Biro Pemerintahan wajib membuka data itu secara transparansi dengan undang-undang pelayanan publik tadi, informasi publik yang harus transparansi. Nah, itu korelasi hukumnya. Yang kedua, perjuangan hukum yang berkepanjangan yang sudah dilakukan oleh klien saya, PNPT sudah menang, MA dikalahkan. Ini kan menarik. Ini yang menarik. Betul. Artinya hubungan korelasinya kepada announcement saya yang pertama bahwa lead ini turun 6% dari 51 ke 57. Ya, dari 57 ke 51 turun 6%, hanya jeda beberapa bulan di tahun yang sama. Itu harus menjadi alarm buat kita untuk melihat pengamat-pengamat hukum di luar sana, senior-senior saya yang di luar sana harus melihat ada apa pada komponen hukum kita. Kan begitu. Kenapa PNPT menang, MA kalah? Apakah MA sebagai badan pengadilan final hukum kita menjadi mutlak? Kalau itu bisa dibuat mutlak, pertanyaan saya, kenapa ada fenomena berita-berita di luar sana yang banyak kita simak di media-media, hakim MA ditangkap, kan gitu. Lalu hakim ini ditangkap, MA disidak KPK dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah itu bisa menjadi mutlak? Coba saya kembalikan ke masyarakat yang menonton. Apakah MA menjadi mutlak keputusan untuk mendapatkan sebuah keadilan hukum?
Saat kalian berpikir secara logika kalian, karena hukum harus dihadirkan logikanya. Oke? Dasar fungsi hukum menjadi nilai-nilai hukum berdasarkan dengan logika hukum. Apa itu logika hukum? Data dan fakta. Yang menjadi sebuah dasarnya hukum itu data dan fakta. Kalau datanya lemah, faktanya bertentangan atau anomali kepada sebuah data, ini menjadi sebuah pertanyaan besar kepada komponen hukum. Saya kembalikan lagi. Kalau memang Anda sudah bekerja dengan baik, kenapa masih ada fenomena-fenomena itu? Artinya, fenomena itu bukan menjadi sebuah pembenaran, tapi sebuah kajian untuk kita meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum kita, bukan menurunkan penegakan hukum dalam badan riset litbang kita. Dan jeda cuma beberapa bulan, Juni ke September. Bayangkan kalau tidak dikontrol lagi kita lalai, dalam 1 tahun bisa 30% turun. Iya. Bisa jadi. Bisa aja loh. Dan bayangkan kalau tatanan hukum kita lemah, bagaimana negara kita bisa kokoh untuk membangun infrastruktur lainnya kalau hukum kita sendiri lemah? Sehingga dampak-dampak pada ketidakadilan di masyarakat bawah, beliau masyarakat bawah. Gitu. Mereka datang ke saya sebagai semacam lembaga bantuan hukum saja. Gitu loh. Artinya mereka datang tidak berbayar, boleh tanya. Ya, betul. Saya membela karena saya sudut pandang hukum. Saya pernah merasakan sebuah ketidakadilan. Jadi buat saya, kalau bukan mereka yang kita bela, siapa lagi? Apakah hukum, saya tanya kembalikan, apakah hukum ini harus kita ubah sebuah nilai hukumnya menjadi kemutlakan hukum atau fungsi hukum atas dasar kekuasaan atau uang? Pertanyaan saya ini, saya kembalikan lagi di luar sana yang menonton, tolong terjemahkan pertanyaan saya seperti itu. Oke, kembali ke ini sangat menarik ya. Ini kembali ke komponen hukum. Ini kan apa ya? Tentunya kembali lagi bukan menjadi rahasia. Ya. Semua permasalahan di lapangan, ketika dimenangkan di PM nyatakan seperti itu, dia kalah. Nah, sebetulnya menurut kacamata Bu Febi sebagai pengamat hukum mungkin ya, selayaknya pemerintah harusnya seperti apa sih? Oke, ini menarik. Pemerintah sudah mendukung langkah-langkah pembenahan hukum atau reformasi hukum, karena baru beberapa bulan yang lalu kita lihat di berita media online bahwa pemerintah memberi dukungan pembelaan hukum buat rakyat bawah atau rakyat kecil secara gratis. Gratis ya? Ya, secara gratis. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun masyarakat yang mau minta keadilan hukum, ya, perlindungan hukum bahasanya. Pemerintah akan membackup itu. Ini sebuah gagasan di pemerintah saat ini yang luar biasa peduli terhadap penegakan hukum atau komponen hukum. Saat pemerintah cukup peka dan sigap melihat fenomena-fenomena yang terjadi kepada menurunnya indeks komponen hukum itu tadi. Sehingga di backup baru 1 bulan 2 bulan ini pemerintah memberi gagasan untuk membackup perlindungan hukum buat rakyat. Ini sebuah gagasan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan saya sangat mendukung langkah-langkah pemerintah, dan saya harap apa yang sudah diinstruksikan juga oleh pemerintah termasuk Presiden saat itu memberikan statement bahwa berantas mafia hukum, gebuk mafia hukum. Ya, jadi tidak boleh pandang bulu siapapun yang walaupun itu ada di tubuh pemerintah sekalipun bahasanya. Dalam hal ini mohon maaf karena ini sudut kacamata saya tadi bicara dengan klien saya merasa tidak dibayar oleh oknum Pemprov DKI, dan kami sudah melalui proses-proses jalur secara prosedural. Tapi sampai detik ini saya meminta gelar data tidak dilakukan. Surat saya sudah saya kirim ke biro pemerintah, belum dijawab. Tidak ada respon sigapnya dengan pertanyaan-pertanyaan saya tersebut. Semestinya Kang Teddy, saat biro pemerintah ini menurut saya tidak keberpihakannya agak sedikit, mohon maaf, agak sedikit menurut saya ya, menurut kacamata pribadi saya,
agak sedikit kurang fair. Dugaan-dugaan. Ya, fair, kurang fair, artinya akan lebih baik menurut pandangan saya karena ini berhubungan dengan ruang solusi. Tadi kan ditanya di depannya solusinya apa? Solusi hukum. Ya. Kalau terjadi permasalahan konflik sengketa tanah di luar sana, saudara-saudara saya rasa banyak yang punya masalah yang sama. Harus dilakukan saat pemerintah memberi dukungan perlindungan hukum secara gratis dan cuma-cuma, ya semacam LBH tapi pemerintah punya itu gratis. Bisa dilakukan di mana Bu Febi ada lembaganya, ya. Bisa manfaatkan ya, itu, bisa ya. manfaatkan itu, bisa searching di Google sudah banyak berita-berita itu karena baru 1 bulan ini. Yang kedua harus menjadi tupoksi Kementerian ATR BPN. Nah, Ya, karena ini berhubungan dengan solusi hukum. Ya. Korelasinya. Kenapa? Karena objek tanah itu tanggung jawab tupoksi Kementerian ATR BPN. Di mana kementerian ini harus punya gagasan inovatif kepada permasalahan-permasalahan fenomena di masyarakat. Jadi menilai solusi atau melihat masalah itu secara pragmatis saja. Bagaimana solusi ini menjadi akomodatif, ya, akomodatif untuk rakyat banyak sehingga dibadakan oleh pihak kementerian, semacam dibuat sidang gelar data. Ya, jadi jangan karena laporan secara online sudah dilakukan oleh kementerian. Saya ikut turun loh ke kementerian juga. Jadi saya lihat ada laporan, ada pelayanan laporan secara digital, tapi follow up-nya masih pelayanan indeksnya masih rendah menurut saya. Kesigapannya pelayanan publik kita dalam semua aspek saya anggap masih miris. Saya akui itu masih miris. Ya, jadi harus dibenahi bagaimana karena kita berada di ruang podcast, ruang solusi. Solusinya janganlah kita kembali kepada hal-hal yang konvensional, walaupun sudah adaptasinya sudah digital semua di setiap kementerian atau pelayanan publik, tapi jangan menjadi formalitas. Didukung dengan sebuah tindakan yang memang nyata realitanya gitu. Ya, jadi ekspektasi itu dibentuk dengan cara apa yang harus kita lakukan kepada problem-problem solving ini. Maka menurut kacamata saya solusinya Kementerian ATR membuka wadah gelar data yang dilengkapi oleh pakar-pakar agraria, karena di kementerian ada loh pakar agraria, pakar hukum, lalu libatkan lembaga sertifikasi, pakar ahli, karena kalau bicara sengketa itu pasti ada beberapa orang yang mengeklaim atas objek tanah. Biasanya seperti itu. Ya. Artinya tolak ukur yang bekerja selain undang-undang yang sudah dipaparkan dalam undang-undang hukum agraria jelas adanya dalam pasal-pasal itu dan klausul-klausulnya yang sudah cukup lengkap menurut saya. Kita juga harus melihat fenomena lapangan yang begitu cepatnya berkembang ini. Kita nggak boleh dong dalam aturan pelayanan publik kita jadi kaku atau baku. Sehingga kita punya shock di pelayanan publik kita begini Bu Febi. Sedangkan perkembangan lapangan ini pesat. Masalah-masalahnya kompetitif, ada aja yang aneh-aneh, yang unik-unik, betul nggak? Yang unik-unik gitu bahasa. Pertanyaan saya kembalikan, kalau mereka bertanya begitu sama saya balikan. Setiap lembaga atau pemerintahan apapun atau substansi apapun atau kementerian apapun, mereka punya prosedural atau kita kenalnya SOP. SOP pokok. Tapi berkali-kali saya sampaikan, SOP pokok ini harus diimbangi dengan SOP paralel atau prosedural paralel. Apa itu Bu Febi prosedural paralel? Prosedural di mana mengikuti perkembangan fenomena lapangan dengan sebuah keputusan sigap sebagai seorang pemimpin pelayanan publik untuk segera mengeksekusi permasalahan problem solving masyarakat. Karena ini tanah, kewajibannya kementerian tersebut membuat gelar data sidang di kementerian. Jadi objektif, tidak berpihak. Kalau di biro pemerintah takutnya nanti berpihak. Berpihak kemana? Berpihak ke ngerasa ini aset daerah, ya berpihak ke aset daerah lah. Lalu bagaimana mereka rakyat kecil ini berjuang secara hukumnya? Nah, ini yang menarik. Agar clear, tadi saya bilang, agar clear sudut pandang objeknya, agar objektif cara menilai problem solvingnya. Karena ini objeknya apa tanah, maka apa tupoksi tanah di wadah siapa dia? Kementerian ATR. Maka Kementerian ATR lah yang saya harapkan untuk mewadahkan permasalahan konflik ini, masyarakat ini, untuk membuat gelar data atau gelar sidang data yang dilakukan oleh pihak Kementerian ATR. Dari laporan digital itu nanti mereka menghubungi, mereka dijadwalkan untuk gelar datanya. Kan gitu.
ekspektasi itu yang harus dikontrol oleh pemimpin-pemimpin kita di kementerian untuk melihat apa yang mereka punya dalam wadah tubuh mereka, pelayanan publiknya. Karena di setiap badan substansi apapun, kementerian atau apapun itu mereka punya pelayanan publik. Tujuannya kementerian atau lembaga-lembaga apapun di luar sana, termasuk jajaran Polri atau TNI atau apapun itu ya, dalam dinas-dinas substansi terkait, mereka pasti berdekatan dengan pelayanan publik karena mereka berhubungan korelasi dengan masyarakat, otomatis hubungan dinamika dengan masyarakat. Hubungan inilah yang biasanya di tengah jalan selalu punya fenomena problem solving tadi. Problem solving ini yang menarik buat saya untuk dikupas tuntas solusinya secara hukum. Secara hukum, karena hukum dibentuk untuk mengatur norma masyarakat. Nah, caranya kita harus membuat prosedural paralel saat kita bertemu dengan permasalahan-permasalahan yang unik tadi. Kesigapan inilah yang menjadi tolak ukur pelayanan publik kita untuk lebih baik lagi. Ini jadi melebar ini. Ketika ini pelayanan publik ini lemah, gitu kan? Pelayanan publik ini leleh. Ini ke siapa ini masyarakat? Komplain. Ke siapa ini masyarakat yang minta bantuan, gitu kan? Iya. Kan Teddy, sebenarnya kita ini sudah terlalu banyak pelayanan publik di setiap substansi ada pelayanan publik. Kenapa setiap substansi ada pelayanan publik? Karena gunanya mereka berdiri sebagai substansi itu untuk melayani rakyatnya. Seharusnya. Ya, hanya beda tupoksinya saja. Tupoksinya kemana, ya kan? Nah, pertanyaan yang menarik adalah mengadu ke siapa, Bu Feby, saat ini di blaming ke masyarakat, mereka mengeluh kepada pelayanan publik kita. Nah, sebenarnya di pemerintahan substansi juga ada pelayanan laporannya. Setiap substansi punya laporan masyarakatnya. Nanti kalau tidak diolah dengan baik pelayanan publik kepada substansi tersebut, mereka bisa melaporkan itu ke lembaga pemerintahan. Di mana itu bisa melaporkan, itu bisa dilakukan ke dinas pemerintahan pusat. Di mana Bu Baby kalau dinas pemerintahan pusat untuk melaporkan, itu bisa di kantor staf presiden. Biar itu menjadi gorokan baru pelayanan pemerintah untuk bisa menyikapi, mendengar, melihat apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang terjadi pada struktur badan komponen pelayanan publik mereka. Saya rasa begitu. Pemerintah sudah sigap untuk itu, saya akui. Hanya perlu kita bersama-sama saat itu menjadi arahan presiden untuk membasmi ini kan gitu ya. Tolong, pemimpin tertinggi kita adalah presiden dalam sebuah negara. Jadi alangkah baiknya kita bersama-sama menggandeng sinergi untuk mengakomodasikan arahan presiden itu untuk diimplementasikan dengan bukti nyatanya. Caranya bagaimana? Sigap atas pelayanan publiknya saja. Karena di sanalah kunci menyelesaikan problem solving tadi. Jadi demikian solusi mungkin salah satunya ya, solusi untuk masyarakat di mana mengalami hambatan, kan hambatan dan tidak ada keluhan dari pelayanan. Sebelum kita lanjutkan ke Ibu Feby, saya ingin bertanya kepada Bapak ya, dengan kondisi yang seperti ini, harapan Bapak sendiri? Ya, besar harapan saya, keluarga kami tuh sudah lelah sebenarnya, lelah banget gitu. Tapi kagak akan nyerah sampai mana demi kebenaran ini gitu. Biar bagaimanapun gelar perkara, kita cari kebenarannya yang benar gitu. Jangan kami disiksa seperti ini gitu. Sampai keluarga kami pun dipenjarakan, ya kan? Sempat ya? Sempat 12 orang. Di Polres Jakarta Timur. Di Polres Jakarta Timur. Tidak ditawarin pengacara, bantuan hukum. tidak ada mediasi dulu, langsung dijeblosin. 2012 ya? Ya, Tahun 2012. Sampai anak di bawah umur dipenjarakan, saya ada datanya. Di bawah umur ya? Dipenjarakan juga. Berapa lama itu Pak? Itu 5 bulan. 5 bulan. Tapi kan itu yang dipenjarakan ini kan ahli waris semua ini kan ada yang jadi kepala rumah tangga, ada yang jadi tulang punggung, Betul. ada anak sekolah kan ada di bawah umur. Bagaimana nuraninya untuk menyikapi hak? Karena hukum ini juga ada landasan HAM-nya kan, hak asasi manusia. Harusnya kan mereka juga mengkaji berita informasi tidak sepihak, harus objektif. Melihat data dulu dari pihak mereka, mengkaji dulu dengan detail proses-proses itu dan menawarkan mereka untuk
bantuan lembaga hukum, karena itu hak asasi. Berarti kan ada pelanggaran kode etik yang dilakukan. Kalau saya lihat, makanya tidak aneh 2022 itu turun. Dan kita juga tidak aneh di luar sana, mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita yang nonton podcast ini banyak yang merasakan juga dengan sama seperti klien saya, cuma mungkin beda saja judul objeknya. Tapi hubungan korelasinya dengan komponen hukum saya rasa banyak. Ya, itu tadi, ini tantangan yang besar buat kita sebagai komponen hukum, termasuk saya adalah bagian dari komponen hukum, untuk membenahi ini semua. Jangan sampai hukum ini berpihak kepada sebuah kekuasaan semata, lalu membutakan data dan faktanya, membutakan sebuah keadilannya, sehingga hati-hati hal kecil ini, kerumitan ini dimulai dari ketidakadilan masyarakat. Sehingga propaganda, manuver-manuver dibuat itu dikarenakan tanpa disadari efek dari ketidakadilan di masyarakat bawah. Ya, betul. Itu saja closing statement saya, bahwa hadirkan nuraninya sedikit, tolong solusi itu dibentuk dengan kepekaan sigapnya, pembenahan struktural dari pelayanan pabriknya, lalu komponen hukumnya. Maka dengan progres-progres, walaupun itu bisa naik cuma 10%, 20%, itu menjadi sebuah target orientasi bekerja kita. Kalau turun kemarin, berarti itu harus menjadi warning buat kita bersama, alarm bahwa jangan sampai turun lagi. Harus naik terus, karena kembali lagi hukum ini fondasi. Kalau rumah fondasinya roboh, mau jadi apa rumah kita? Itu aja pesan saya. Oke, kita tutup aja, Bu Pagi. Siap. Sepertinya memang berarti sudah ruang solusi ini. Kopi letak ini sebenarnya saya ngopi sambil ngopi. Ini sudah mewakili ya kan mudah-mudahan. Semoga ini menjadi sebuah gambaran pembenahan, supaya juga artinya kalau ada kritik sudah dikasih solusinya juga, bukan berarti kritik itu membenci. Nah, itu yang saya kasih tahu ya, kritik itu bukan berarti membenci. Hadirnya sebuah kasih dan cinta dimulai dari sebuah hal yang disebut kritik, karena ada perhatian di dalamnya, ada cinta kasih di dalamnya. Artinya saya sayang sama Pemprov DKI, artinya saya sayang dengan komponen hukum karena saya bagian komponen hukum. Ayo kita sama-sama benahi, sudah jangan berlarut-larut Kang Teddy untuk menyalahkan atau mencari kambing hitam, karena solusi tidak akan ketemu kalau kita terus mencari kambing hitam. Bagaimana setelah mereka berjuang, ini dihadirkan yang nonton podcast ini di ruang solusi. Ini kita sama-sama benahi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain-lain komponen hukum yang terkait, termasuk pelayanan publik. Ayo kita benahi bersama-sama. Bagaimana tupoksi indeks litbang ini menjadi tolak ukur kita, bukan lalai, tapi terus memperbaiki kinerjanya dan dilihat secara langsung apakah litbang ini, indeks riset ini benar adanya. Karena jangan sampai kita diblunderkan atau dibuat sebuah riset ini menjadi sebuah kelalaian seolah itu menjadi mutlak, sehingga implementasi di bawahnya tidak sesuai dengan riset ini gitu. Itu banyak fenomena yang terjadi seperti itu. Kita hanya terpaku kepada acuan litbang, acuan indeks, tapi kita lalai kepada kerjanya. Ini hanya sebagai penyemangat, kalau manusia itu perlu vitamin buat semangat, ya. Anggap aja riset-riset ini, litbang ini adalah motivasi untuk kita kerja lebih baik lagi. Ada target, kalau kerja kan harus ada target. Karena kalau yang disebut kerja itu harus ada pergerakan. Kalau kerjanya nggak ada pergerakan, menurun, berarti itu nggak kerja, jalan di tempat namanya. Nah itu harus diwaspadai. Kenapa kita turun? Gitu. Paling gitu. Mantap, luar biasa. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Pagi. Terima kasih kepada dia ingatnya perempuan aja. Berkenan meluangkan waktu melakukan podcast di ruang solusi sesuai dengan tema tentunya. Sesuai ya. Kita berharap ini menjadi solusi bagi masyarakat yang mungkin saat ini dan inspirasi. Tentu salah satunya itu yang mungkin mengalami permasalahan yang sama, sehingga ini menjadi inspirasi pembenahan publik dan pembenahan komponen hukum. Harapan saya. Amin. Demikian pemaparan dari narasumber kita Ibu Pagi bersama saya Teddy Supriyatna. Di lain waktu kita bahas yang lebih detail lagi bagaimana ini bisa terjadi dan endingnya seperti apa. Kita bahas. Kita lanjutkan.